semuanya, selamat datang di channel YouTube Kakak Chandler ATC. Dan pada video kali ini kakak akan berbagi informasi kepada kalian semua mengenai tips dan trik agar kalian bisa lolos setiap tahapan tes si pencatat Departemen Perhubungan. So far nih, sebagai informasi, kakak dulu memang sempat mendaftar di beberapa sekolah kedinasan karena zaman kakak memang kita masih bisa mendaftar di beberapa sekolah kedinasan dalam satu periode karena sistemnya belum satu pintu ya seperti sekarang. Dan kakak juga setelah lulus kuliah kakak sempat mendaftar di CPNS, Kemenhub, juga di BUMN yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, dan saat itu kakak keterima semua. Jadi so far untuk pengalaman mengerjakan soal-soal tes masuk sekolah kedinasan ataupun wawancara dan psikotes, kakak sudah punya banyak pengalaman, dan pada saat ini kakak akan berbagi kepada kalian semua. Dan kakak berharap setelah kalian nonton rangkaian video-video kakak, kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi setiap tahapan tes si pencatat yang akan kalian hadapi. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update info-info terbaru yang kakak share di channel YouTube ini. Baiklah, untuk tahapan-tahapan tes yang pertama itu ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, dan kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau yang lebih dikenal dengan SKD. SKD ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU. Untuk di sekolah kedinasan lain atau bahasa yang lain, TIU ini sama dengan tes bakat skolastikat atau tes potensi akademik. Dan yang ketiga adalah tes tes karakteristik pribadi atau yang lebih dikenal dengan TKP. Selanjutnya ada tes kesehatan, tes kesamaptaan, psikotes, dan yang terakhir adalah wawancara. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang masing-masing tahapan tes akan kakak jelaskan di video-video berikutnya. Namun overall nih, kalau dari kakak, tips bagaimana supaya kalian bisa lolos pada setiap tahapan tes, yang pertama yaitu andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun agama dan kepercayaannya kalian, jangan kalian sekali-sekali mengandalkan manusia. Entah itu istilah orang dalam atau apapun itu, menurut kakak, kalian harus buang jauh-jauh pikiran untuk melakukan sesuatu yang curang. Karena kenapa? Untuk tes SKD sendiri itu sistemnya sudah computerized ya, jadi memang itu murni dari kalian, nggak ada yang bisa bantu kalian. Jadi kalau dari awal kalian memulainya dengan benar, kakak percaya ketika kalian masuk, bahkan ketika kalian sudah lulus, semuanya itu akan dilancarkan. Dan sebagai info nih, khusus untuk si pencatat jalur pola pembibitan itu ada yang namanya SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi. Namun bagi kalian yang mengikuti si pencatat jalur reguler, bukan ikatan dinas atau bukan pola pembibitan, itu bagian dari SKD yang pertama tes wawasan kebangsaan dan karakteristik pribadi itu ditiadakan. Jadi kalian langsung mulai dari tes intelijensia umum atau tes potensi akademik. Selanjutnya untuk urutan tes kesehatan, wawancara itu kurang lebih aja. Tips yang kedua dari kakak adalah jaga kesehatan. Karena kalau kesehatan kalian tidak baik, akan sulit bagi kalian untuk berfokus dan konsentrasi mengerjakan setiap soal yang ada. Dan yang ketiga, berusahalah untuk fokus pada ujian atau tahapan tes yang paling dekat. Jadi maksudnya begini, kalau yang awalnya adalah tes SKD, ya udah kalian belajar dulu yang tes SKD, jangan tes wawancara masih lama atau tes psikotes masih lama, kalian lebih fokus untuk tes yang bagian akhir. Kenapa? Percuma kalian belajar atau fokus di tes-tes yang bagian akhir, tapi ternyata kalian gagal di
tes bagian awal. Practice make perfect. Maksudnya kalian harus banyak-banyak berlatih ya. Kalian bisa mencari informasi baik melalui buku-buku tes masuk CPNS maupun informasi-informasi yang ada yang saat ini banyak tersebar di internet, baik itu melalui Google atau melalui YouTube. Jangan mundur sebelum berperang. Maksudnya setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Selama kakak menulis blog, banyak yang bertanya, "Kak, gigi saya nih ada yang lubang nih," atau "tulang saya nih ada yang bengkok, badan saya bungkuk." Maksud kakak, semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalian daftar aja dulu dan ikuti tahapan-tahapan tesnya. Perkara lulus atau enggak, itu siapa yang tahu, kan rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi kalian yang pertama harus percaya diri, ikuti aja tahapan-tahapan tes yang ada. Jangan pernah percaya kepada oknum yang mengaku pejabat atau siapapun itu yang menawarkan jalan pintas atau semacam iming-iming untuk meloloskan kalian dalam setiap tes ini. Jadi intinya lakukan aja setiap tahapan tes dengan murni ya. Karena kalau memang rezekinya kalian di sini, kalian pasti bakalan lulus. Yang patut diingat bahwasanya si pencatat itu tidak memungut biaya apapun selain dari biaya resmi yang sudah tertulis pada form si pencatat yang resmi. Dan yang terakhir, kalau kalian bertanya-tanya, "Kak, gimana nih, saya ini udah berusaha maksimal, udah berkali-kali tes tapi belum lulus-lulus juga." Kalau jawaban dari kakak, percayalah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan pasti sudah mempersiapkan yang lebih baik bagi kalian. Ada juniornya kakak, 2 tahun di bawah kakak, tapi ternyata dia itu umurnya seumuran dengan senior yang 2 tahun di atas kakak. Dan ketika kakak bertanya kenapa, ternyata dia setiap kali tes nggak lulus, dia ulang lagi, dan akhirnya pada tahun yang keberapa dia baru lulus. For your attention, goodbye and God bless you.